Pada bulan April 2011, aku harus menggantikan seorang pemimpin bernama Yaulan di gereja di tempat lain. Selama serah terima jabatan, saat Yaulan menjelaskan situasi di gereja, dia mengatakan putrinya Xiaomin adalah diaken penyiraman dan akan membantuku beradaptasi dengan pekerjaan di gereja. Mendengar penjelasannya yang teratur, aku merasa kagum. Yaulan sepertinya menangani pekerjaan gereja dengan sangat baik dan cakap. Tidak heran dia bertanggung jawab atas berbagai pekerjaan. Aku diam-diam bertekad memperhatikan kehendak Tuhan dan melakukan yang terbaik untuk pekerjaan gereja. Keesokan harinya, Xiaomin membawaku ke pertemuan pemimpin tim. Setelah membaca firman Tuhan, aku membagikan pengalaman dan pemahamanku yang relevan. Saudari Xia lalu berkata dengan tidak senang, "Pemimpin lama kami Yaulan tidak mempersekutukan firman Tuhan seperti itu. Dia menjelaskan kepada kami baris demi baris, mengatakan ini penyemangat dan ini peringatan." Saudara-saudari lainnya menimpali. Yaulan bersekutu tentang kebenaran dengan jelas. Aku sangat heran dan berpikir, bukankah bersekutu bicara tentang pengalaman kita sendiri menurut firman-Nya? Iya. Kenapa Yaulan tidak bicara bagaimana dia menerapkan firman Tuhan dan mengalaminya sendiri? Mengapa dia menjelaskan firman Tuhan baris demi baris? Bisakah mereka memahami kebenaran dan mengenal diri dari persekutuan seperti itu? Aku ingin membahas prinsip mempersekutukan firman Tuhan dalam pertemuan itu. Tetapi kupikir, aku baru di gereja ini. Dan Yaulan bertanggung jawab atas pekerjaanku. Putrinya Xiaomin juga di sini. Jika ku katakan cara Yaulan mempersekutukan firman Tuhan hanya menjelaskan arti literalnya, dan dia mendengar itu, dia mungkin berkata, baru datang aku langsung mengorek kesalahan, lalu memandangku buruk. Aku sangat canggung jika aku menyinggung perasaannya. Jadi aku tutup mulut dan begitu saja. Suatu hari, saudari Xiao memberiku surat tanpa sepengetahuan Xiaomin. Katanya dia memberi saran kepada Yaulan, tetapi tidak diterima. Yaulan juga menghambatnya menjadi tuan rumah lagi. Aku benar-benar terkejut. Saudari Xiao pasti salah. Bagaimana Yaulan bisa menindas seseorang? Aku lalu mencari Xiaomin untuk memahami situasinya. Xiaomin berkata saudari Xiao sering keliru pemahamannya. Katanya saudari Xiao dikenal sebagai orang percaya, rumahnya tidak aman, dan kurang berhikmat menjaga lingkungan yang aman di rumah. Dia mengatakan hal negatif tentang saudari Xiao. Aku berkata dalam hati, jika semua itu benar, saudari Xiao tidak cocok untuk tugas menjadi tuan rumah. Namun mengapa dia berkata Yaulan menindasnya? Mungkin dia punya keluhan terhadap Yaulan. Namun aku masih merasa tidak tenang. Jadi aku mengunjungi saudari Xiao. Aku mendapati rumahnya cukup cocok digunakan untuk pertemuan. Dan dia sama sekali tidak kurang dalam hikmat. Aku pun merasa bingung bagaimana kenyataannya berbeda sekali dari perkataan Xiaomin. Iya. Saat bertanya kepada saudari Xiao untuk detail lebih lanjut, aku mengetahui Yaulan memakai alasan lingkungan yang aman untuk menghentikan diaken dari tugas mereka. Bagaimana bisa begitu? Akibatnya tidak ada yang menyirami saudara-saudari, kehidupan bergereja mereka tidak normal. Saat saudari Xiao mengatakan kepada Yaulan pengaturan ini tidak tepat, Yaulan tidak hanya menolak sarannya, tetapi juga melepaskan tugas saudari Xiao. Tahukah apa yang lebih sulit dipercaya? Dia menyembunyikan surat saudari Xiao yang melaporkan masalahnya. Apa? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Aku terkejut mendengar ini. Bagaimana bisa? Yaulan jelas sudah salah, tetapi dia tidak menerima perkataan saudari Xiao, bahkan menindas dan menyembunyikan suratnya. Dia jelas bukan orang yang menerima kebenaran. Iya. Aku sekali lagi teringat, dia tidak pernah membicarakan pengalaman dan pemahamannya sendiri saat persekutuan. Justru menafsirkan firman Tuhan di luar konteks, menyesatkan saudara-saudari. Dia menentang prinsip mempersekutukan firman Tuhan. Aku sadar dia mungkin memang bermasalah. Aku harus melaporkannya kepada atasan, agar pekerjaan rumah Tuhan tidak tertunda. Namun aku lalu berpikir, menurut saudari Xiao, kemanusiaan Yaulan buruk. Saat ini dia bertanggung jawab atas pekerjaanku. Jadi jika dia tahu akulah yang melaporkannya, dia mungkin akan menindas dan memberhentikanku dari tugasku.
Dengan berat, kuputuskan untuk diam dan mengatur saudari Xiao menjadi tuan rumah lagi. Ternyata beberapa hari kemudian, saudari Chen juga melaporkan kejahatan Yaulan kepadaku. Dia berkata saudara Wang dan istrinya adalah petobat baru. Mereka takut ditangkap dan dianiaya Partai Komunis Tiongkok, jadi tidak berani menjadi tuan rumah. Bukannya mempersekutukan kebenaran untuk membantu mereka, Yaulan justru menegur dan menolak mengizinkan orang lain membantu mereka. Akhirnya, saudara Wang dan istrinya berpikir negatif dan tidak mau ikut pertemuan lagi. Saat saudari Chen memberitahu Yaulan perlakuannya itu tidak pantas, dia sama sekali tidak merenungkan diri. Justru mengarang cerita bahwa rumah saudari Chen tidak aman. Beberapa bulan dia kucilkan saudari Chen dari gereja, melarangnya terlibat hidup bergereja. Bagaimana dia bisa begitu? Ada juga saudari lain yang melakukan tugas penyiraman. Dalam pertemuan, dia menggabungkan firman Tuhan ke dalam persekutuan, terbuka dan jujur tentang watak rusaknya. Yaulan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencopot dia dari tugasnya. Dia promosikan putrinya Xiaomin untuk tugas penyiraman. Dan menyuruh saudara-saudari melatih putrinya dengan baik, karena ke depannya dia akan berperan penting. Yaulan juga mempromosikan suaminya menjadi ketua tim. Padahal sebenarnya dia bukan orang percaya sejati. Dan tidak bisa mempersekutukan hal yang bernilai di pertemuan. Yaulan bertindak menurut emosi dan menyeret suaminya ke gereja, menjadikannya ketua tim. Bagaimana dia bisa menjadi pemimpin Itu tim? tidak benar. Kejahatannya tidak berhenti di situ. Yaulan dan putrinya memerintah gereja seperti raja, menindas dan memerintah saudara-saudari semaunya. Hingga melihatnya saja, mereka menjadi takut dan tidak berani berpendapat. Saat mendengarkan saudari Chen, aku merasa terkejut dan geram. Ketika di awal Yaulan menyerahkan pekerjaannya kepadaku, aku merasa kagum kepadanya. Katanya semua pekerjaan berjalan baik. Namun semua itu bohong. Bukan hanya mengutip firman Tuhan di luar konteks saat bersekutu dan menyesatkan saudara-saudari dengan mengkhotbahkan huruf dan doktrin, dia juga menikmati berkat dari posisinya serta merundung saudara-saudari. Dia memerintah gereja dengan lalim, menindas dan memberhentikan orang dari tugas. Dia mempromosikan dan membina orang terdekatnya terlibat nepotisme. Perilaku ceroboh dan perbuatan jahatnya menunjukkan dia antikristus yang keras hati. Sekarang ruang lingkup tugasnya bahkan lebih besar. Jadi akan lebih banyak saudara-saudari yang dirugikan. Aku harus segera melaporkannya kepada atasan dan menjunjung pekerjaan gereja. Benar. Namun saat berpikir untuk melaporkannya, aku khawatir. Yaulan bertanggung jawab atas pekerjaanku. Jika dia tahu aku melaporkannya, kemungkinan besar dia akan mencopotku dari jabatan pemimpin gereja. Bahkan mungkin menemukan alasan untuk menghukumku. Hidupku akan menjadi sangat sulit. Bagaimana kalau aku diusir dari gereja? Perjalanan imanku kepada Tuhan akan berakhir. Aku harus realistis. Akan kuatur dahulu pekerjaan gereja, lalu melihat keadaan. Jadi, untuk melindungi diriku, kuputuskan untuk tidak melaporkan dan menyingkapkannya. Namun di pertemuan berikutnya, melihat ekspresi penuh harap di wajah mereka yang tertindas, aku merasa tertekan. Dan hati nuraniku tertuduh. Terlebih mendengar Xiaomin berkeliling gereja, meninggikan kemampuan Yaulan dalam mempersekutukan kebenaran, membatasi mengajari saudara-saudari dengan angkuh, aku makin marah. Aku harus melaporkan kejahatan Yaulan dan Xiaomin kepada atasan. Aku tidak boleh membiarkan mereka berbuat jahat dan menindas saudara-saudari. Iya. Jadi kutuliskan semua yang saudara-saudari ceritakan tentang mereka. Namun setelah pertemuan, aku merasa bimbang lagi. Bagaimana Yaulan akan menghukumku jika sampai dia tahu? Namun, bukankah aku berbuat jahat jika melindungi diri sendiri dan tidak menyingkap kedua orang itu? Aku berada di posisi sulit dan merasa sangat cemas hingga aku susah bernapas. Berlinang air mata, aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku ingin melaporkan Yaulan dan putrinya, tetapi aku takut mereka akan balas dendam. Ya Tuhan, tolong bimbing aku untuk mendobrak penindasan dari kekuatan gelap, serta menerapkan kebenaran dan menjunjung pekerjaan gereja. Amin. Setelah berdoa, aku membaca ini dalam firman Tuhan. Iya.
Katamu engkau mempertimbangkan beban Tuhan dan membela kesaksian gereja. Tetapi siapa yang sungguh melakukannya? Tanyalah dirimu sendiri. Apakah engkau telah menunjukkan pertimbangan akan beban Tuhan? Dapatkah engkau melakukan kebenaran untuk Tuhan? Dapatkah engkau berdiri dan berbicara bagiku? Dapatkah engkau dengan teguh melakukan kebenaran? Apakah engkau cukup berani untuk melawan semua perbuatan iblis? Apakah engkau mampu menyingkirkan emosimu dan menyingkapkan iblis demi kebenaranku? Dapatkah engkau membiarkan maksudku digenapi di dalam dirimu? Sudahkah engkau menyerahkan hatimu pada saat paling krusial? Apakah engkau orang yang melakukan kehendakku? Tanyakanlah ini pada dirimu sendiri dan seringlah memikirkannya. Amin. Aku merasa sangat malu saat membaca penyingkapan ini dalam firman Tuhan. Aku percaya Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan di hatiku. Aku tidak menganggap serius amanat Tuhan. Aku hanya memikirkan kepentinganku saat menghadapi masalah. Aku tidak melindungi pekerjaan rumah Tuhan. Aku jelas mendapati Yaulan mengganggu dan menghalangi kehidupan gereja, menghukum dan menindas saudara-saudari. Terutama karena kini lingkup pekerjaannya bertambah, dia dapat merugikan lebih banyak saudara-saudari. Namun aku takut terhadap status dan pengaruh Yaulan, takut ditindas dan dipecat, kehilangan posisi dan prospek masa depan, takut mereka balas dendam dan melukaiku. Jadi aku tidak berani berpegang pada prinsip dan melaporkan mereka. Dengan jelas aku melihat antikristus dan orang jahat mengacau di gereja. Saudara-saudari ditindas dan hidup mereka dirusak. Tetapi aku tidak berani berdiri sendiri dan menyingkap iblis. Aku sungguh rendah, egois dan hina. Aku lalu membaca firman Tuhan yang mengatakan, manusia telah dirusak terlalu dalam oleh iblis. Racun iblis mengalir dalam darah setiap orang. Dan dapat dilihat bahwa natur manusia itu rusak, jahat, dan reaksioner. Dipenuhi dan dibenamkan dalam falsafah iblis, secara keseluruhan itu merupakan natur yang mengkhianati Tuhan. Inilah sebabnya manusia menentang dan berlawanan dengan Tuhan. Adapun apa yang dimaksud dengan racun iblis, itu dapat dinyatakan sepenuhnya lewat perkataan. Misalnya, jika engkau bertanya kepada pelaku kejahatan mengapa berbuat jahat, jawab mereka karena tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Satu frasa ini mengungkapkan sumber penyebab masalahnya. Logika iblis telah menjadi kehidupan manusia. Mereka mungkin berbuat untuk tujuan ini atau itu, tetapi itu demi diri sendiri. Semua orang berpikir karena tiap orang memperjuangkan kepentingan sendiri, orang harus hidup demi dirinya sendiri, berupaya mengamankan kedudukan demi makanan dan pakaian. Tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Ini kehidupan dan falsafah manusia dan ini juga mewakili natur manusia. Perkataan iblis ini justru adalah racun iblis. Dan ketika dihayati manusia, itu menjadi natur mereka. Natur iblis dinyatakan lewat perkataan ini. Perkataan ini sepenuhnya mewakilinya. Racun ini menjadi kehidupan orang, sekaligus dasar keberadaan mereka. Dan manusia yang rusak telah terus-menerus dikuasai racun ini selama ribuan tahun. Amin. Amin. Firman Tuhan telah menunjukkan kepadaku, aku telah dirusak dan diinjak iblis, tulang dan darahku telah dimasuki dan diresapi racun, filosofi dan pedoman iblis, sampai aku menjadi makin jahat dan egois. Aku hidup dengan racun iblis seperti orang memperjuangkan kepentingannya sendiri, diam untuk melindungi diri sendiri, berusahalah agar tidak disalahkan, pikiranku telah melenceng, dan nilai serta pandangan hidupku buruk. Kukira kepentingan, prospek masa depan, dan nasibku yang paling penting. Melihat Yaulan dan kelompok antikristus jahatnya merugikan saudara-saudari di gereja, aku tahu aku harus melaporkan mereka. Tetapi karena takut ditindas dan kehilangan posisiku, aku tidak berani melakukannya betapapun kerasnya aku bergumul. Kubiarkan antikristus mengganggu gereja dan bertindak patuh, tidak berani mengatakan satu kata pun yang tidak memihak. Aku sadar, aku terikat erat dan terbelenggu racun iblis. Aku telah menjadi kaki tangan dan kacungnya. Ini menjijikan bagi Tuhan. Aku tidak layak hidup di hadapannya.
Aku telah lama menikmati pekerjaan dan bimbingan Tuhan. Dia mengangkatku hingga aku bisa bertugas sebagai pemimpin gereja. Namun aku tidak tahu cara menghargainya. Dan tidak memikirkan saudara-saudari atau pekerjaan rumah Tuhan. Hidupku terpaku pada keinginan egoisku sendiri tanpa ada martabat atau integritas. Aku telah gagal memenuhi kepercayaan saudara-saudari kepadaku. Dan terlebih amanat yang Tuhan telah berikan. Memikirkan ini, aku membenci diriku karena begitu egois dan hina. Aku berdoa kepada Tuhan, ingin bertobat. Aku meminta Tuhan agar memberiku kekuatan untuk mendobrak pengaruh gelap dan menerapkan kebenaran. Amin. Amin. Setelah itu aku membaca ini dalam firman Tuhan. Watak Tuhan adalah watak yang dimiliki Sang Penguasa segalanya dan seluruh makhluk hidup. Tuhan atas segala ciptaan. Wataknya merepresentasikan kehormatan, kuasa, kemuliaan, kebesaran, dan yang terutama keagungan. Wataknya adalah lambang otoritas, lambang segala sesuatu yang benar, lambang segala sesuatu yang indah dan baik. Bahkan ini adalah lambang Dia yang tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan dan kekuatan musuh manapun. Dan juga lambang dirinya yang tidak bisa disinggung serta tidak membiarkan dirinya disinggung oleh makhluk ciptaan manapun. Wataknya adalah lambang kekuasaan yang tertinggi. Tidak ada orang atau orang-orang yang bisa atau boleh mengganggu pekerjaan Tuhan atau wataknya. Amin. 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 Dari firman Tuhan aku mengerti, Tuhan menguasai segalanya. Wataknya adalah lambang otoritas tertinggi. Dan tidak ada kekuatan musuh atau kekuatan kegelapan yang bisa menyinggungnya. Tuhan akan membersihkan gereja dari kekuatan jahat iblis yang mengganggu dan melenyapkannya sampai tuntas. Inilah arah pekerjaan Tuhan dan kenyataan yang pasti akan dicapai Tuhan. Amin. Amin. Rumah Tuhan sudah mengusir banyak orang jahat dan antikristus. Sekejam apapun mereka hanya berhasil sesaat dan pada akhirnya tidak bisa lepas dari hukuman Tuhan. Ya. Bukankah ini keadilan Tuhan? Iya. Amin. Namun aku belum memahami keadilan Tuhan dan tidak percaya kebenaran memegang kendali di rumah Tuhan. Tuhan berkuasa. Aku memandang rumah Tuhan sama dengan dunia. Seakan siapapun yang memiliki kuasa bisa mengendalikan nasibku. Dan jika menyinggung mereka, masa depanku akan hilang. Aku bahkan takut mereka akan balas dendam. Aku tidak percaya Tuhan menguasai segala sesuatu. Iman seperti ini hanyalah aib bagi Tuhan. Lalu, aku membaca ini dalam firman Tuhan. Firman-Ku adalah dasar bagi manusia untuk lolos dari pengaruh kegelapan. Orang yang tidak dapat melakukan penerapan sesuai firman-Ku tidak mampu melepaskan diri dari ikatan pengaruh kegelapan. Hidup dalam keadaan yang benar berarti hidup di bawah bimbingan firman Tuhan. Hidup dalam keadaan yang setia kepada Tuhan, hidup dalam keadaan mencari kebenaran, hidup dalam realitas mengorbankan diri dengan tulus kepada Tuhan. Dan hidup dalam keadaan yang sungguh mengasihi Tuhan. Mereka yang hidup dalam keadaan dan realitas ini akan perlahan berubah saat mereka masuk lebih dalam kepada kebenaran. Dan akan berubah seiring mendalamnya pekerjaan tersebut. Dan akhirnya mereka pasti akan menjadi orang yang didapatkan Tuhan dan yang mengasihi Tuhan dengan sungguh. Amin. Amin. Jika ingin mendobrak pengaruh gelap iblis, aku harus menerapkan firman Tuhan. Benar. Aku harus melepas kepentingan pribadiku tentang masa depanku. Menerapkan kebenaran, melaporkan antikristus, menjunjung pekerjaan rumah Tuhan. Bahkan aku jika diberhentikan, kehilangan posisi dan prospek, aku harus berpegang pada prinsip kebenaran. Setelah memahami ini, aku menemukan kekuatanku dan menulis surat kepada pemimpin melaporkan Yaulan dan Xiaomin. Bagus sekali. Baguslah. Beberapa hari kemudian, pemimpin mengumpulkan saudara-saudari untuk mengungkap fakta perbuatan jahat Yaulan dan Xiaomin. Sesuai prinsip, Yaulan, suaminya, dan Xiaomin diberhentikan dari tugas. Yaulan dan putrinya tidak merenungkan diri, justru mengunjungi saudara-saudari, pura-pura menyesal dan meratapi perlakuan yang tidak adil untuk menipu saudara-saudari.
Mereka tidak menyesal atas perbuatan jahat mereka. Mereka divonis sebagai antikristus dan pelaku kejahatan yang banyak berbuat jahat dan diusir dari gereja. Amin. Kehidupan bergereja kembali normal. Saudara-saudari bertepuk tangan dan bersorak, memuji keadilan dan Amin. kekudusan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Benar, kebenaran berkuasa di rumah Tuhan. Ini membantuku melihat lebih jelas kebenaran memegang kendali di rumah Tuhan. Kristus berkuasa di sana. Betapapun jahat dan merajalela kekuatan jahat antikristus, sekuat apapun, mereka tidak akan bisa mengalahkan otoritas Tuhan atau mengganggu pekerjaan Tuhan, apalagi mengendalikan nasib orang. Iya. Mereka seperti bidak catur di tangan Tuhan, alat untuk membantu orang pilihan Tuhan mengembangkan kepekaan. Amin. Kinerja mereka membuat orang melihat antikristus sehingga tidak disesatkan. Amin. Iya. Tuhan sangat bijak. Amin. Benar, pekerjaan Tuhan penuh dengan hikmat. Amin. Pengalaman melaporkan antikristus itu adalah pencerahan dan bimbingan firman Tuhan, membuatku mendobrak kekuatan kegelapan dan menerapkan kebenaran. Hatiku merasa nyaman dan damai. Dan kurasa inilah cara hidup bermartabat. Aku merasa bebas. Ini adalah buah dari menulis laporan yang jujur. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Amin. Tuhan. Amin. Syukur Syukur kepada kepada Tuhan. Hanya firman Tuhan yang mampu membimbing kita. Segala kemuliaan bagi Tuhan yang Maha Kuasa.